Pohon beringin Keraton Yogyakarta, lambang pengayoman raja kepada rakyatnya. Dalam budaya Jawa, pohon beringin berhubungan dengan tafsir mengenai pengayoman dan perlindungan. Pohon beringin, atau nama latinnya Ficus benjamina, memiliki posisi istimewa bagi Kesultanan Yogyakarta. Sebagai tanaman kerajaan, pohon beringin yang besar dan rimbun melambangkan pengayoman raja kepada rakyatnya. Ada puluhan pohon beringin yang ditanam di kawasan Keraton Yogyakarta, beberapa di antaranya bahkan memiliki nama. Ukurannya yang besar, tumbuh di segala musim, berumur panjang, dan akar-akarnya dalam dan kuat mencengkram tanah, serta kerimbunan daunnya pemberi keteduhan tersebut menjadi perlambang dari raja sebagai pengayom. Sejak cikal bakal Kesultanan Yogyakarta yakni masa Mataram Islam bertahta, pohon ini sudah mendapat penghormatan tersendiri. Bertindak sebagai pusaka, saat ini sejumlah pohon beringin ditanam di kawasan Keraton Yogyakarta. Ada yang berada di alun-alun utara, alun-alun selatan, dan area lain di dalam keraton. Sebagai pusaka, sebutan Kiai juga disematkan pada sejumlah pohon beringin tersebut. Berikut ini sejarah dan makna filosofis pohon beringin yang berada di seputaran Keraton Yogyakarta. Simak video dari tim Napaktilas berikut ini. Di tengah alun-alun utara, ditanam sepasang pohon beringin. Karena diberi pagar berbentuk persegi, keduanya juga disebut sebagai ringin kurung, yang berarti beringin yang dikurung. Keberadaan sepasang ringin kurung ini tepat di tengah alun-alun dan mengapit sumbu filosofi, yakni garis imajiner yang membujur antara utara dan selatan, menjadi poros bagi tata ruang Keraton Yogyakarta. Beringin yang di sisi barat dikenal sebagai Kiai Dewadaru, sedang yang di sisi timur dikenal sebagai Kiai Janadaru. Sebagai pusaka keraton, keduanya turut menjalani upacara jamasan tiap bulan Suro. Jamasan adalah upacara di keraton untuk membersihkan dan merawat benda-benda pusaka. Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru dijamas dengan cara dipangkas, sehingga tajuknya berbentuk bundar seperti payung. Bentuk payung ini melambangkan pengayoman yang diberikan keraton pada rakyat Yogyakarta. Kiai Dewadaru berasal dari kata dewa dan daru. Dewa bermakna sifat-sifat ketuhanan, sedang daru berarti cahaya. Sehingga Dewadaru dapat diartikan sebagai cahaya ketuhanan. Kiai Janadaru berasal dari kata jana dan daru. Jana berarti manusia dan daru berarti cahaya. Sehingga Janadaru dapat diartikan sebagai cahaya kemanusiaan. Kiai Dewadaru ditempatkan di sebelah barat sumbu filosofi, di sisi yang sama dengan lokasi Masjid Kauman yang berfungsi sebagai pusat keagamaan. Sedang Kiai Janadaru ditempatkan di sebelah timur sumbu filosofi, di sisi yang sama dengan lokasi seperti Pasar Beringharjo yang berfungsi sebagai pusat ekonomi. Agama dipandang dalam hubungannya dengan sifat-sifat ketuhanan, sedang ekonomi dipandang dalam hubungannya dengan sifat-sifat kemanusiaan. Keseimbangan dan keserasian hubungan di antara keduanya merupakan konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu persatuan antara raja dan rakyat, serta kedekatan hubungan antara manusia dan Tuhan. Bibit Kiai Dewadaru berasal dari Majapahit, sedang bibit Kiai Janadaru berasal dari Pajajaran. Garis keturunan ini terus dijaga tiap kali ada pohon yang tumbang atau mati. Kiai Dewadaru pernah diganti pada tahun 1988 saat beringin tersebut tumbang menjelang wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kiai Janadaru pernah terbakar dan ditanam kembali karena tersambar petir pada tahun 1961. Sebelumnya, Kiai Janadaru juga pernah diganti pada tahun 1926. Peristiwa tumbang dan digantinya Kiai Janadaru pada tahun 1926 tersebut dikisahkan cukup rinci pada serat Salokopotro. Kiai Janadaru yang sudah sakit selama sekitar 2 tahun akhirnya tumbang.
Seluruh bagian pohon yang tumbang kemudian dikuburkan, tidak jauh dari tempat semula. Kiai Janadaru kemudian digantikan bibit baru, yang berasal dari tangkokannya sendiri. Bibit baru tersebut kemudian ditanam kembali di tempat dahulu Kiai Janadaru tumbuh. Penanaman bibit tersebut dilakukan dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Patih Danurejo VII dan diiringi doa-doa oleh abdi dalam Punokawan Kaji. Saat ini, Kiai Janadaru lebih dikenal dengan nama Kiai Jayadaru. Ada juga yang menyebutnya Kiai Wijayadaru. Begitupun Kiai Dewadaru, ia juga dikenal dengan nama lain, yaitu Kiai Dewatadaru. Walau demikian, nama-nama ini semua memiliki makna yang sama. Satu mewakili sifat-sifat Tuhan, satu lagi mewakili sifat-sifat manusia. Selain Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru, terdapat banyak pohon beringin lain di alun-alun utara. Pohon-pohon itu ditanam berkeliling menjadi batas luar dari alun-alun. Jumlahnya sebanyak 62 buah. Bersama Kiai Dewadaru dan Kiai Janadaru, total terdapat 64 beringin. Jumlah yang sama dengan usia Nabi Muhammad jika dihitung berdasar penanggalan Jawa. Tempat di antara pohon beringin yang mengelilingi alun-alun ini juga memiliki nama. Dua di utara mengapit Jalan Pangurakan, dua di selatan di depan Bangsal Pagelaran. Terdapat beberapa versi dari nama keempat pohon beringin tersebut. Saat ini, dua pohon yang mengapit Jalan Pangurakan dikenal dengan nama Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Kiai Wok berada di sisi barat. Namanya berasal dari kata brawok yang berarti rambut yang tumbuh di dagu dan pipi belakang. Kiai Jenggot berada di sisi timur. Namanya berarti rambut yang tumbuh di janggut. Dua pohon yang berada di depan Bangsal Pagelaran dikenal dengan Agung, kadang hanya disebut Gung dan Binatur. Agung yang berada di sisi timur melambangkan priai atau penguasa. Binatur yang berada di sisi barat melambangkan Kawulu atau rakyat. Pada serat Salokopotro yang ditulis sekitar awal abad ke-20, dua pohon yang mengapit Jalan Pangurakan disebut Kiai Godek dan Kiai Simbarjaja. Kiai Godek berada di sisi barat dan Kiai Simbarjaja berada di sisi timur. Sedang dua pohon yang berada di depan Bangsal Pagelaran disebut Kiai Jebres dan Kiai Wok. Kiai Jebres berada di sisi barat dan Kiai Wok berada di sisi timur. Jika ditilik dari arti namanya, maka keempat pohon ini mewakili rambut-rambut yang tumbuh di tubuh. Godek atau cambang adalah rambut yang tumbuh di pipi dekat telinga. Simbarjaja adalah rambut yang tumbuh di dada. Jebres atau kumis adalah rambut yang tumbuh di atas mulut. Dan wok atau brewok adalah rambut yang tumbuh di dagu dan pipi belakang. Pohon beringin juga dapat ditemui di alun-alun selatan. Ada dua beringin yang ditanam dan diberi pagar dan penempatan yang sama seperti di alun-alun utara. Kedua pohon beringin ini dinamakan Supit Urang. Selain kedua pohon beringin di tengah, terdapat sepasang beringin lain yang mengapit jalan menuju Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Sepasang beringin ini disebut Kiai Wok. Ada satu lagi pohon beringin di area alun-alun selatan, tumbuh di depan kandang gajah. Selain di alun-alun, saat ini pohon beringin di Keraton Yogyakarta juga bisa dijumpai di pelataran Kemagangan, pelataran Kamandungan Lor, dan pelataran Sitihinggil Lor. Di pelataran Kemagangan, terdapat sebuah pohon beringin yang ditanam di antara Regon dan Bangsal. Pohon ini ditanam saat Sultan Hamengkubuwono VIII bertahta. Ada yang menyebutnya dengan nama Sri Makutu Rojo. Di pelataran Kamandungan Lor, di sisi barat Bangsal, juga terdapat sebatang pohon beringin jenis pre. Masyarakat Jawa memandang pohon beringin sebagai pohon hayat. Pohon yang memberikan hayat atau kehidupan pada manusia, juga memberikan pengayoman dan perlindungan. Pohon yang besar dan rimbun seperti pohon beringin juga dianggap menimbulkan rasa gentar dan hormat. Penghormatan terhadap beringin sudah ada sejak masa Mataram Islam.
kerajaan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Yogyakarta. Pohon beringin termasuk dalam barang yang diangkut pada proses perpindahan Keraton Mataram dari Kartasura menuju Surakarta. Rombongan pengangkut yang membawa 4 buah pohon beringin pusaka berjalan di depan, diikuti oleh rombongan pengangkut lainnya. Keempat pohon ini kemudian ditanam kembali di ibu kota yang baru. Bahkan pada masyarakat Jawa masa lalu, dikenal frasa, meres ringin kurung. Frasa yang secara harfiah berarti menguliti kulit pohon beringin kurung tersebut, dimaknai sebagai memberontak terhadap kekuasaan raja. Pandangan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk dan sifat pohon beringin. Pohon beringin memiliki sifat-sifat yang dihubungkan dengan kebesaran Keraton Yogyakarta. Ukurannya yang besar, tumbuh di segala musim, berumur panjang, dan akar-akarnya dalam dan kuat mencengkram tanah, memiliki kemampuan mengikat air dengan baik. Daun-daunnya kecil rimbun, memberi keteduhan dan pasokan oksigen dalam jumlah besar. Dan juga memberi rasa aman bagi yang berteduh di bawahnya. Bagaimana pendapatmu tentang pohon beringin di seputaran Keraton Yogyakarta? Tuliskan pendapatmu di komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.